Miftaul Ulum. Namun sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, yang akan diceritakan adalah kisah Nabi Yusuf dan Yakub dan ayahnya. Yang dikenal Nabi Yusuf itu adalah yang tampan rupawan, Yakub ayahnya itu adalah yang seorang penyabar. Tetapi di sini dalam kisah drama di sini banyak yang kami modifikasi sehingga yang harusnya hikmat, tertata, ini di sini mungkin akan sedikit kami rubah menjadi lawak atau menjadi lucu. Jadi tidak sesuai dengan plot kita ambil, tapi banyak yang kami modifikasi, terutama menjadi lucu dan lain-lainnya, ya. Inilah dia kisah drama yang dibawakan oleh siswa-siswi MI Miftaul Ulum yang berjudul Kisah Nabi Yusuf. Di pagi hari, Yusuf bertanya kepada ayahnya tentang mimpinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, semalam aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Mereka semua bersujud padaku. Apa maksud dari mimpiku, ayah? Yusuf, janganlah engkau menceritakan mimpi-mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kenapa, ayah? Karena saudara-saudaramu akan membuat cara untuk membinasakanmu. Ingat, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik, ayah. Di tempat lain terjadi percakapan antara saudara-saudara Yusuf yang iri terhadap sikap ayah mereka terhadap Yusuf. Kalian sadar tidak kalau Yusuf lebih sayang ayah daripada kita? Padahal kan kita saudara sekandung. Apa coba bedanya? Ayah nggak adil. Kita bunuh saja si Yusuf yuk, jadi ayah akan perhatian lagi sama kita. Ya dibunuh, kita masukin sumur aja, biar nanti kalau ada yang lewat, biar diambil sama orang itu dan dibawa pergi. Datanglah saudara-saudara Yusuf meminta izin pada ayah mereka Yakub untuk membawa Yusuf pergi bersama mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau bawa Yusuf main ya. Mau kemana? Nggak usah bawa si Yusuf. Kalian saja yang main. Ayah kok gak percaya sih sama kami akan jaga si Yusuf kok ya. Betul. Bukannya nggak percaya, ayah khawatir Yusuf kenapa-kenapa. Enggak lah ya, kita nggak akan biarkan Yusuf kenapa-napa. Dan sudah kalau begitu. Keesokan harinya, Yusuf dan saudara-saudaranya pergi ke hutan. Sesampainya mereka di suatu daerah yang jarang dilewati oleh orang-orang, mereka memasukkan Yusuf ke dasar sumur, lalu mereka meninggalkannya. Kak, kita mau kemana kak? Maaf Yusuf, tapi kami harus makan ini karena kami iri kepadamu. Yusuf diam dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saudara-saudaranya memasukkan ke dasar sumur. Sore harinya mereka pulang dengan membawa berita bohong pada ayahnya sambil menangis. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Di tempat Yusuf dibuang, datanglah sekelompok musafir keesokan paginya melewati sumur tempat Yusuf dibuang. Mereka berhenti sejenak, lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air. Di sanalah mereka menemukan Yusuf. Woi, ambil air sana. Woi, ada anak kecil nih. Mana. Ya udah, ambil kita jual di pasar. Yang membeli Yusuf yang ternyata adalah Raja Mesir yang bernama Kitfir. Jual. Berapa harga budak ini? Berapapun yang kau inginkan, Tuan. 5 dirham? Aja kok kere. Oke, 10 dirham. Tuan, budak ini sekarang milikmu, terima kasih. Istriku. Istriku, kamu bawa budak. Berikan dia tempat yang layak. Kau kita pungut saja menjadi anak. Baiklah, Raja. Setelah beberapa tahun Yusuf tinggal bersama mereka di kerajaan Mesir, tumbuhlah Yusuf menjadi seorang laki-laki yang tampan dan gagah perkasa. Ketampanannya mengalahkan siapapun di negeri itu dan mampu mengalihkan perhatian semua wanita termasuk Ratu Zulaika. Suatu hari Zulaika datang ke kamar Yusuf dengan maksud menggodanya. Namun Yusuf menolak, tapi perbuatan mereka kedapatan sang raja. Yusuf. Bila kesini Yusuf, aku sangat menyukaimu. Astagfirullah, apa ini ragu? Ajar capek kepadaku, tidak mungkin aku menyakitinya. Tidak apa-apa, sekali ini saja. Tidak. Apa ini? Dia sudah menggodaku, Raja. Hukum dia. Kita sudah balik kepadanya, tapi dia tidak tahu malu. Kita raja, tapi dia yang menggodaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Untuk memberikan siapa yang salah, kau akan panggilkan ahli. Kitfir pun memanggil seorang ahli untuk didatangkan ke rumahnya dan memberikan penjelasan siapa yang bersalah di antara mereka berdua. Hai sang ahli, bisakah kau jelaskan di antara mereka siapa yang bersalah? Bisa. Jika baju kaminya sobek di depan, maka benar akulah yang telah menggoda Yusuf. Tapi jika baju kaminya sobek di belakang, maka benar Yusuf ratulah yang telah menggoda Yusuf. Tapi raja, lihatlah, baju kaminya sobek di belakang. Ya Tuhan, kamulah istriku yang salah. Mohon ampunlah atas dosamu itu kepada Allah. Ampunilah aku, Raja. Maafkanlah aku. Dan maaf Yusuf, kau akan masukkan kau ke dalam penjara. Yusuf pun diam di penjara atas kesalahan yang tidak diperbuatnya, dan wanita-wanita di kota bergosip-gosip untuk istri Kitfir.
Hingga gosip itu pun terdengar oleh Ratu Zulaikha. Ia merasa marah dan malu. Untuk meredakan gosip tak sedap tentang dirinya, maka diundanglah para wanita-wanita di kota untuk datang ke istana dan merencanakan sesuatu. Aku harus dapat celana. Pengawal! Ya, Ratu. Undanglah wanita-wanita itu yang sudah bergosip. Iya. Wanita-wanita yang bergosip kalian akan diratu belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Ada ketentuan. Disediakan apel dan pisau untuk mengupasnya. Lalu ketika mereka sedang mengupas apel, Zulaikha menyuruh Yusuf untuk keluar. Maka tertegunlah semua wanita di ruangan itu memandang Yusuf. Yusuf, keluarlah. Ada apa, Ratu? Masya Allah. Wow, amazing. Wow, ini pasti malaikat. Tidak mungkin dia manusia biasa. Inilah dia yang selama ini kalian gosipkan. Bukankah kalian juga tertarik kepadanya? Ya Allah, mereka aku di penjara. Daripada di sini bersama mereka. Setelah itu, Yusuf kembali dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf sering berdakwah pada 2 orang budak yang juga di penjara dan sering menafsirkan mimpi para tahanan lain hingga kabar Yusuf menjadi penafsir mimpi terhembus ke dalam istana. Suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor betina kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, 7 bulir gandum yang kering, dan mengumpulkan para penafsir mimpi, namun tak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Hingga didatangkanlah Yusuf untuk menafsirkan mimpinya, dan raja puas atas tafsir itu. Kemudian raja memilih Yusuf untuk menjadi bendaharawan di kerajaan Mesir, hingga menjadikannya raja Mesir menggantikan Kitfir. Di kampung tempat tinggal Yakub dan anak-anaknya dilanda kekeringan hingga persediaan makanan mereka habis. Yakub menyuruh mereka untuk meminta bantuan pada Raja Mesir karena hanya kerajaan Mesir yang saat itu memiliki persediaan pangan yang berlimpah. Waalaikumsalam. Nak, makanan kita habis. Pergilah ke Mesir dan mintalah bantuan di sana. Baik, ayah, kami akan berangkat ke sana. Kalian siap? Siap. Sesampainya di kerajaan Mesir, mereka tidak menyadari bahwa Raja Mesir adalah adik mereka yang dulu mereka buang. Namun Yusuf menyadari mereka adalah kakak-kakaknya. Assalamualaikum. Sepertinya aku kenal orang ini. Waalaikumsalam. Raja, kami datang dari kampung untuk meminta gandum persediaan kami sudah habis. Dengan siapa kalian tinggal di kampung? Di rumah ada ayah kami yang buta, Raja. Apa? Kenapa bisa buta? Ayah bersedih setelah adik kami Yusuf dimakan segala. Setiap hari ayah bersedih hingga matanya buta. Kenapa kalian berbohong? Adik kalian tidak makan segala, tapi kalian masukkan ke dalam sumur. Apa? Bagaimana Raja bisa tahu? Karena akulah Yusuf yang kalian buang. Apa? Yusuf? Ampunilah kami, Yusuf. Baik kakak, maafkan kalian. Bawa ayah kemari supaya tinggal bersamaku. Bawa baju kami.
Ini ayah pasti akan mengenali bauku dan aku akan berdoa supaya lekas sembuh dari buitanya itu. Aliansia. Serius saya, lihatlah baju kamu sini. Ini punya Yusuf. Ini baju Yusuf. Ya Allah, terima kasih kamu telah mengembalikan anakku lagi. Ya, sekarang ikut kami ke kerajaan Mesir untuk hidup bersama si Yusuf ya. Yang ku tak bisa melihat lagi atas doa Yusuf, dan ketika tinggal bersama dengan bahagia, sesungguhnya Allah melimpahkan rahmat kepada yang dikehendaki, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Itulah dia tadi kisah Nabi Yusuf yang dibawakan oleh siswa-siswi MI Miftahul Ulum. Sebelumnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.